kondisi seperti sekarang diperlukan pendekatan hukum ya, berkaitan dengan undang-undang kesehatan tadi. Ya mudah-mudahan ya pengalaman dan teman-teman yang hebat-hebat tadi ya kita kompak lah akan memberikan yang terbaik kepada anggota kita. Jadi itu Nuh. Oke. Itu orang taunya 3 in 1 jalanan ya Pak ya. Nah, Kalau ini advokat 3 in 1. Hukum, ya, bisnis, manajemen. konsultan, Hukum, bisnis, dan manajemen manajemen, bisnis ya. dan hukum. Banyak memang pengalaman waktu itu ya, sehingga saya yakin sekarang saya pimpin ini Kohkasih ya bisa memberikan satu persembahan ya dalam membela, di dalam mencerdaskan ya kesehatan lingkungan masyarakat. Optimis saya dengan teman-teman yang begitu banyak dari di pusat dan di cabang. Malah nggak waktu lama ini sudah ada informasi cabang Semarang Raya. Di sana ada banyak profesor tuh, Nuk. Ya, sudah masuk di dalam kepengurusan sana. Juga yang Makassar. Itu kan sekjen kita Profesor Dr. Agus Salim SHMH, rektor UKI Paulus di sana. Dan beliau juga dalam waktu dekat mau mengukuhkan kepengurusan kota Makassar. Jadi dia sudah mempersiapkan. Misalnya ya pasti banyak juga profesor-profesor tuh. Ya, karena kita gabungan ya profesor mana saja yang peduli kepada bidang kesehatan ya, untuk di Kohkasih, welcome, kita terima. Ya, mari sama-sama ya, kita wujudkan visi misi ya dari Kohkasih dan masuk juga sebagaimana di akte pendirian tadi, sehingga bermanfaat untuk semua orang ya, seluruh rumah sakit, seluruh insan profesi, termasuk industri kesehatan. Kapan-kapan kita bahas tentang industri kesehatan ya, ada farmasi, boleh. Ada Alkes, bagaimana tuh kita hadir di sana Oke. Begitu Sekarang apa saja yang sudah dicapai, yang belum dicapai di tahun 2023 dan yang ingin dicapai di tahun 2024, Pak? Ya, jadi memang kan di 2003 ini sampai dengan penghujung ini kita masih ulik-ulik di frekuensi yang sama, pusat, cabang, dokumen, buku pedoman, kerja ya masih bersifat administratif tuh. Nah nanti di 2024 ya mudah-mudahan kita sudah bisa buka keran pendaftaran untuk anggota, pribadi, organisasi. Kemudian kita mulai perlihatkan dengan masyarakat ya. Bener nggak nih Kohkasih ya di dalam pembelaan terhadap anggotanya, di dalam penyuluhan advokasi tadi, termasuk Darkumkes, Kesadaran Hukum Kesehatan yang masuk ke blusuk-blusuk ya, di dalam mengadvokasi agar masyarakat sehat. Jadi harapan kita di 2024 ini resolusinya bisa secara nyata terbukti bahwa Kohkasih ini sangat diperlukan dan bermanfaat untuk dunia kesehatan. Amin, semoga tercapai resolusinya ya Pak ya. Ya. Dan didukung sama orang-orang hebat tentunya ya Pak ya. Ya, udah pastilah mereka care kok, peduli sekali. Ya, beberapa profesor itu teman-teman kita di sana komit ya untuk bisa mencurahkan pikiran pengalamannya di dunia kampus, ya, untuk bisa bersama-sama advokat yang lainnya juga, ya, apa yang juga diinginkan kita tadi, ya, bisa mengimplementasikan untuk mewujudkan ya, permasalahan atau harapan dunia kesehatan, baik si profesi maupun tentunya kalau dengan pasien keluarga ya kita bisa hadir ya mencari solusi. Karena mungkin konflik-konflik selama ini yang terjadi kan komunikasi yang mungkin nggak pas, ya, pelayanan, ya, informasi dan lain. Nanti kami hadir dengan pengetahuan yang sudah mumpuni, ya bisa mengeliminir, mengurangi, bahkan mungkin mudah-mudahan ya meniadakan konflik-konflik yang sampai seperti sekarang ya. Karena itu memang kami siap ya apabila itu tidak bisa diatasi sampai masuk ke ranah hukum kemana ya, tim advokasi dan tim hukum dari Kohkasih akan senantiasa hadir ya membela anggotanya ya, sampai kemanapun kami akan hadir. Dan seminar, webinar, semua pencerdasan ya masyarakat
untuk hidup sehat, ya, dalam pelayanan kesehatan menjadi kenyataan. Amin. No. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang apa harapan Bapak untuk para pengurus Kokarsi yang 65 orang ini kan susah nih Pak. Ya. Menyatukan pikiran orang-orang banyak begitu Pak. Ya. Nah, kebetulan sekarang kan zamannya sudah sosmed, ya kan. Kita saling berinfo, ya kan? Saling WA. Ya. Dan memang ini juga menjadi pikiran saya untuk zaman sekarang mengkoordinir begitu banyak profesi dan orang-orang hebat ini, itu nggak bisa untuk ketemu ya, secara fisik. Kita ketemunya di dunia Zoom, maya, online, ya, webinar, Zoom, ya kan, secara elektronik. Jadi untuk itu Kokarsi itu meniadakan satu pertemuan fisik, kita kayak Zoom aja dan paperless, jadi surat menyurat kita udah meniadakan itu, cukup dengan WA. Tapi untuk hal-hal yang bersifat nanti ada pembuktian hukum seperti ada surat kuasa, surat tugas, surat perjanjiannya itu mesti hard copy ya, tandakan basah dari kami. Sehingga ini juga menjadi pikiran kita. Alhamdulillah ya, dengan perkembangan zaman sekarang yang serba padat untuk lalu lintas tuh sulit ketemu, ya kita sudah bisa dengan Zoom, dan anggaran dasar kita juga memungkinkan untuk melakukan seperti itu, tidak harus fisik ya. Dan model-model untuk bisa quorum ya dalam satu rapat itu juga sudah diciptakan ya, mengantisipasi dengan cukup dengan WA ya, Zoom gitu loh. Sehingga tiada yang namanya anggota yang tidak tahu. Kan ada grup-grup besar ya, dari 65, 68 malah semua dengan kita-kita di kantor sini kan, secara periodik. Kemudian ada WA-WA di grup perangkat organisasi, ada di lembaga, ya kan, ada di komisi apa, dan blast semuanya. Sehingga tidak ada yang tidak tahu. Ya. Secepat itu kita akan kasih tahu. Apalagi kesekjenan kita juga nanti kan memonitor bagaimana pergerakan di cabang-cabang ya. Kita kan juga sudah ada website ya. Itu juga nanti berfungsi sebagai media informasi. Yang hebat juga nanti kan di kesekjenan kita ini dengan kekinian sistem online ini, semuanya akan cepat diinformasikan dengan pengurus dan anggota-anggota nanti. Kita bisa dapatkan informasi dari luar ya. Apa tuh secara teknisnya tuh. Kemudian kita pilih ya kesekjenan ya, blast ke yang bersangkutan. Jadi sistemnya mengelola, memanage daripada kepengurusan yang besar ini itu dengan kekinian akan mudah ya. Alhamdulillah gitu. Udah pada tahu berarti semua dalam berapa menit udah tahu semua. Karena kan memang zamannya kecepatan ya. Makanya ada respon time kita juga nanti harus cepat di dalam turun langsung ambil alih itu dari anggota-anggotanya kalau ada masalah. Jadi itu sudah menjadi concern kami gitu loh. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap kompak kita ya kan, kerja bareng. Amin. Ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, direstui perjuangan-perjuangan teman-teman yang hebat ini. Amin. Sehingga bisa diterima nyata di masyarakat. Amin. Dan pemerintah dan Pemda gitu no. Nah, kalau untuk anggota Pak, itu nanti melalui web atau ada Google Form atau bisa daftar langsung. Ya. Nah, terus misalnya ada orang Bogor, apa harus jadi daftarnya di Bogor? Atau bisa langsung ke pusat? Ya. Gitu. Cakep pertanyaannya no. Jadi anggota ini kan tadi saya bilang ada kategori A yang bersifat individu, ada kategori B organisasi, ya. Ada yang malah C yaitu kehormatan.
Yang A tadi, anggota perorangan, itu bisa mengisi Google Form semacam itu. Malah nanti kita mau buat sistem khusus semacam Google Form, Mbak, ngisi gitu. Nah, nanti setelah ada bayar iuran, ada klarifikasi, nanti kita keluarkan KTA dengan sertifikat anggota. Ya kan? Udah, ada apa-apa, ya itu yang terdepan kan cabang. Jadi dia memang bisa ngisi di cabangnya atau di mana saja. Ya, dengan dia kan memilih tuh cabang mana gitu. Sedangkan kalau yang organisasi kategori B, yaitu rumah sakit, ya puskesmas, klinik, apotek, ya kan, dokter praktek bersama, ya kan, mandiri, laboratorium, ada banyak lagi tuh dalam pelayanan kesehatan primer, tingkat 2, tingkat 3. Nah itu harus pakai namanya perjanjian, ada suratnya, perjanjian, ya, dan ada nanti kuasa. Makanya nanti yang tanda tangan antara anggota dengan pengurus pusat, ya. Dalam hal ini saya ya, mewakili vokasi. Jadi kita firm dengan satu perjanjian tadi dan ada kuasa, sehingga kalau ada apa-apa ya dengan kuasa itu kami bisa bertindak untuk di atas nama. Hanya perlu diketahui ya, boleh untuk anggota tadi, anggota organisasi rumah sakit, apabila nanti masuk ke ranah hukum yang tidak bisa diselesaikan secara mediasi, ya nanti mesti ada surat kuasa lagi, karena kan khusus kalau di polisi ataupun di peradilan umum, gitu kan gitu loh. Nah itu sudah kita pikirkan semua detail ya. Maka di dalam buku pedoman kerja nanti contoh-contoh form, formulir, tabel-tabel itu ada seperti itu. Sehingga setiap anggota dari pengurus pusat cabang itu tahu apa yang harus dia lakukan, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berkoordinasikan sesama teman sejawat dan ke pusat juga, karena kami akan kawal terus semua masalah yang ada di cabang. Ya. Jadi tidak ada yang tidak kami pantau, sehingga komunikasi intent dalam mengatasi masalah menjadi masalah bersama. Ya kan? Jadi itu barangkali ya, ya. Oke. Semoga semua harapan Bapak tercapai dan semua harapan anggota-anggota Kokarsi tentunya ya Pak ya. Insya Allah ya. Jadi kita yang sekarang ini berada di Sekretariat Lenteng Agung, ya, apa yang menjadi resolusi 2024 bisa diketahui, kita kerja bareng ya dengan teman-teman di luar sana, ya, sehingga bisa maksimal. Kan tadi mudah-mudahan masyarakat juga bisa menilai, bukan hanya program buku pedoman saja ya, secara konsep, tetapi implementasi diwujudkan dalam pelaksanaan yang menjadi nyata, kehadirannya itu nyata bermanfaat gitu loh, bukan hanya slogan. Insya Allah itu menjadi target-target ya, program kerja ke depan gitu Nu. Ya Heru ya, kompak kita Nu tuh. Mungkin ada yel-yel Pak dari Kokarsi. Ya kan biasanya saya kalau beri sambutan itu di ujungnya ada ya kan, hidup Kokarsi, Kokarsi yes yes, ya kan, Kokarsi jaya, ya kan, Kokarsi untuk kita semua, nah, gitu lah. Dan kita hebatnya sudah punya Mars kan, Mars kita yang diciptakan oleh Bapak Dr. Arif SHMA, ya kan, dia ketua badan pengawas kita. Itu juga luar biasa kata-kata dan syairnya. Demikian barangkali sudah panjang lebar kita. Bertahap nanti ya dalam sesi-sesi part-part yang berikutnya, kasus per kasus bagaimana kita metanin ya, dan nanti narasumbernya juga dari teman-teman kita yang lain banyak sekali kan, profesor apa tadi, ahli-ahli rumah sakit maupun manajemen, dokter, nakes, kita bisa hadirkan di podcast Kokarsi ini. Begitu. Ya. Semoga sehat-sehat semua ya. Terus. Amin. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Oke Nu ya, makasih Nu. Oke, makasih.